Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan diri ya Bu. Nama saya Nur Atikoh dan ini rekan saya Nabila Skifayruza. Kami itu dari mahasiswa FKIP UHAM Bu, pendidikan. Ya, jadi tujuan kami di sini ingin mewawancarai Ibu seputar administrasi pendidikan gitu loh Bu. Oh ya, siap. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya tentang nama Ibu, nama lengkap Ibu, sama Ibu tuh mengajari kelas berapa dan bidang apa ya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu utamanya sehat ya. Dalam pertemuan melalui Zoom ya. Terdengar ya suara Ibu ya? Terdengar Ibu. Iya, karena Ibu nggak pakai mic gitu ya. Oke. Mohon maaf juga kalau kemarin ada informasinya dari ini mau malam juga nggak bisa. Alhamdulillah hari ini ada waktu lowong ya. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu jawab. Baik, nama lengkap Ibu Melawati SPD. Untuk pengajarnya bidang studi bahasa Indonesia untuk tahun ini mengajar di kelas 7 1 sampai 76, kelas 7 gitu. Cukup? Ya Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya ini bukan sebagai guru kelas 7 ya Bu ya, guru bahasa Indonesia. Apakah ada tugas lain yang Ibu laksanakan di sekolah SMP ini Bu? Selain di guru mengajar. Ya, di SMP 17 Kota Bekasi ini untuk tahun ajaran 2021-2022 Ibu mendapat tugas tambahan dari Kepala SMP Negeri 17 Bekasi, Ibu Tri Wahyuratningsi MPD, itu menjadi wakil kurikulum, wakil kesiswaan mendampingi Pak Adin, jadi stafnya Pak Adin gitu. Nah, berarti kan terkait dengan wakil kesiswaan ini kan banyak mengurus administrasi ya Bu ya. Nah, untuk administrasi di sekolah SMP 17 ini apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Dan apakah ada kendalanya gitu? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk kesiswaan itu, wakil kesiswaan itu berhubungan dengan kesiswa ya. Misalnya kayak MPLS, kayak gini nih, ini programnya kesiswaan, PPDB, ini programnya kesiswaan, penerimaan siswa baru. Kemudian misalnya kalau ada anak-anak yang bermasalah gitu ya, nah kita itu pelibatan kita. Kalau untuk administrasi itu masuk ke ranah wakil kurikulum ya. Tapi sejauh ini ya kalau di SMP 17 sih alhamdulillah ya teman-teman guru yaitu kita kan di sekolah ini ada namanya MGMP Rumpun ya. Jadi setiap satu mata pelajaran itu berkumpul jadi satu menjadi MGMP Rumpun. Musyawarah, kepanjangannya musyawarah guru mata pelajaran. Mata pelajarannya rumpunnya tergantung ada bahasa Indonesia bergabung gitu ya. Kemudian bahasa Inggris bergabung dengan guru-guru mapel bahasa Inggris dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu untuk membuat administrasi sekolah gitu lah. Jadi biar kita bisa sharing-sharing kalau misalnya Ibu pernah ngajar kelas 9 misalnya 2 tahun yang lalu. Nah, itu berarti bisa ngasih sharing ke teman-teman yang sekarang ini ngajar kelas 9. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Alhamdulillah sih selama ini tidak ada kendala ya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk fungsi dan tujuan administrasi ini menurut Ibu itu seperti apa ya, Bu? Wah, kalau sebagai guru itu jadi apa ya? Jadi pedoman, panduan, itu jadi kalau diibaratkan kalau misalnya kita, kebetulan Ibu kan anak pramuka ya, itu dianggapnya ya kayak peta aja, peta jalan, petunjuk gitu loh. Kalau kita jalannya mencari jejak misalnya itu, kalau jalannya petanya kita salah pasti kita akan nyasar ya. Nah, sama halnya dengan perangkat ini. Perangkat ini itu petunjuk, pedoman, acuan buat guru mengajar. Dibuat perencanaannya dulu supaya nanti apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika di akhir nanti. Kalau kita ngajarnya tidak ada perangkat, ya pastilah kita akan ngajarnya kemana-mana gitu. Sementara kita punya kurikulum, punya target setiap tingkatan itu
anak itu bisa apa, kompetensinya apa gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu tuh perangkat itu bagi guru itu sangat penting sebagai pedoman atau acuan dalam mengajar gitu. Tahun ini tahun pelajaran 2021-2022 di SMP 7 itu ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 tapi yang kita ambil kurikulum daruratnya karena kita masih pandemi ya. Jadi ada beberapa jadi hanya ada beberapa KD yang kita ajarkan itu yang esensial aja yang kita ajarkan kepada peserta didik. Itu untuk kelas 8 dan kelas 9. Sementara untuk kelas 7 sendiri untuk tahun ini SMP 17 terpilih menjadi sekolah penggerak. Gitu. Jadi kita menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Di mana kurikulum itu untuk di Kota Bekasi itu hanya ada 10 sekolah. 10 sekolah yang menerapkan kurikulum sekolah penggerak untuk di kelas 7 saja. Tapi nanti kalau misalnya bagus, sukses, lanjut sampai ke kelas 8, ke kelas 9. Jadi itu. Jadi ada 2 kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 17 Bekasi. Nah, selanjutnya terkait dengan kurikulum sekolah penggerak ini, Bu. Apa yang Ibu ketahui mengenai kurikulum ini dan adakah perbedaan antara, tadi kan ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum penggerak dan kurikulum 14 darurat. Jadi apa perbedaannya dan apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum? Ya, baik. Sebenarnya kurikulum sekolah penggerak itu adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Artinya ketika misalnya terakhir kita menggunakan kurikulum 2013 itu adalah penyempurnaan. Sekolah penggerak itu adalah kurikulum yang menyempurnakan. Artinya tentunya ada sedikit perbedaan, ada sedikit pastinya, tapi ada banyak persamaannya. Perbedaannya di sini dari segi gini, kita mengharapkan tujuan akhirnya itu pelajar kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi ya. Dimensi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ini profil pelajar Pancasilanya ya, yang diharapkannya, goals-nya, tujuan dari peserta didik kita. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Sorry, ketutup ya. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Nah, itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di 2013 kita ada yang namanya PPK. Pendidikan pengembangan pendidikan karakter, PPK, ya kan, PPK. Nah, seperti itu. Hampir sama gitu ya, tapi kita lebih ke tadi profil pelajar Pancasila. Itu mungkin perbedaannya, ada persamaan dan perbedaannya. Kemudian dari segi penilaiannya mungkin akan berbeda. Kalau kurikulum 13 kan masih adalah ujian semester, ujian akhir tahun kayak gitu ya, PAT dalam bentuk tulisan, ada tes yang kita gunakan di Google Form. Nah, kalau untuk untuk yang profil pelajar PSP, program sekolah penggerak ini, nanti asesmennya itu misalnya kayak tes sumatif itu kayak ulangan akhir semester pas ya, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, tidak harus dengan tes, tapi bisa juga dengan hasil proyek. Makanya di dalam perangkat kurikulum sekolah penggerak itu ada perbedaannya. Kita ada yang namanya kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Apa maksudnya? Jadi contoh nih, kayak Ibu kan ngajar bahasa Indonesia, ada 6 jam pelajaran. Nah, 5 jam itu tatap muka. KD-KD ya itu ya, ada kita istilahnya capaian. Nah, itu perbedaannya istilah capaian pembelajaran. Kalau K13 itu kompetensi dasar. Ada 5 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, 1 jamnya itu, 1 JP-nya, kali 5 jam itu untuk tatap muka atau intrakurikuler, yang 1 JP itu kokurikuler. Itu ke proyek larinya. Jadi nanti anak itu ada proyeknya di akhirnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai asesmen sumatif atau akhir tahun, akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nah, itu tuh perbedaannya dari segi asesmen. Tapi tetap ada penilaiannya. Bahkan nanti kita tidak ada ujian nasional. Nah, itu bedanya. Sebenarnya kalau kayak K13 kan ada ujian nasional ya, tapi tidak menjadi dasar untuk kelulusan. Cuma karena pandemi kan tidak ada nih ujian nasional, ada ujian sekolah.
Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, kalau untuk ini, untuk PSP itu adanya AKM nanti. Apa sih AKM itu lupa? Ketuntasan minimum. Apa ya? Hanya nanti Ibu ingat-ingat lagi ya AKM. Pokoknya namanya AKM dan yang diuji itu kelas 8. Yang diuji kelas 8. Kalau kurikulum 13 kan kelas 9 ya yang diujikan, ya kan? Kelas 3 SMP, 3 SMA dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak AKM namanya. Kalau SD itu di kelas 4, kalau di kelas 5 ya, di kelas 5, kalau SMP itu di kelas 8, kalau SMA itu di kelas 11. Itu ujiannya AKM. Nah, seperti itu. Mungkin banyak ya perbedaan-perbedaan yang lainnya, tapi tentunya itu awalnya dari kurikulum yang sebelumnya itu kurikulum 2013. Mungkin itu. AKM itu asesmen kompetensi minimum. Asesmen itu penilaian. Nah, itu. Lebih ke PJBL berarti ya, Bu ya? Modelnya. Nah, iya benar PJBL. Apa namanya? PJBL. Ya, Project Based Learning. Project seputar administrasi pendidikan nih Pak, yang ada di SMPN 17 Bekasi. Nah, saya sendiri di sini bertanya Bapak nih, sebelumnya nama Bapak siapa, Bapak ngajar kelas berapa, dan mata pelajaran apa ya? Boleh tahu? Saya Bapak Adin Hanafi, saya mengajar PJOK kelas 9. Nah, terima kasih Bapak. Selain mengajar sebagai guru PJOK, adakah Bapak ada beban tugas lain di SMPN 17 Bekasi ini? Ya, saya diberikan tugas tambahan sebagai pengelola bidang kesiswaan bersama dengan Ibu Mela. Nah, begitu saya ingin bertanya seputar ini Pak, administrasi pendidikan yang di sekolahan Bapak nih Pak. Apakah administrasi pendidikannya itu telah berjalan dengan baik dan lancar? Apakah ada kendalanya gitu dalam melaksanakan administrasi pendidikan gitu Pak? Administrasi pendidikan, administrasi mengajar atau gimana ya? Sebetulnya tidak ada hal yang sulit, karena kan setiap guru ya harus punya itu gitu. Pedoman lah, sebaratnya kan guru itu tugasnya, tupoksi guru itu kan merencanakan, melaksanakan, melakukan penilaian dan mengevaluasi. Ya, evaluasi itu penilaian, memberikan apa setelah penilaian? Tindak lanjut ya, dari hasil penilaian itu kita mau apa, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, administrasi merupakan bagian pelengkap dari komponen merencanakan. Kalau kita mau mengajar, tentu saja kalau guru nggak merencanakan memang secara tertulis, masa tidak tersirap gitu ya, tidak ada pedoman lah. Kita tuh mau kemana, tidak punya skenario satu semester ke depan mau apa gitu kan, dijabarin lagi di dalam satu semester itu per bulannya sampai per minggu direncanakan gitu, dan itu adalah bagian dari administrasi pendidikan tentunya. Jadi tidak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan, baik. Nggak ada kesulitan. Siapa? Kalau untuk tujuan dan fungsi administrasi apa yang Bapak ketahui ya? Tujuannya ya itu tadi sebagai pedoman, sebagai ya dan kita kan itu kan perencanaan ya, dokumen kita itu skenario lah. Nggak ujuk-ujuk gitu datang ke kelas ngajar hari ini semaunya gitu ya. Hari ini tentang apa gitu kan, nggak bisa seperti itu, kan sudah tersusun mulai dari program semester, program tahunan. Di situ saya pikir sudah jelas kalau minggu pertama bulan Juli, minggu ketiga bulan Juli itu kita mau ngajar apa, materinya apa gitu kan, udah tertata gitu. Jadi kita ya tinggal ngikutin saja gitu. Tujuannya ya sebagai ini pedoman kita untuk mengajar. Nah, untuk sebagai wakil kesiswaan nih, alur birokrasi Bapak tuh kayak bagaimana ya Pak? Kan Bapak kan sebagai perantara siswa, jadi kalau misalnya ada melakukan kegiatan-kegiatan itu bagaimana ya Pak?
kesiswaan itu kan ya secara langsung mengakomodir ini ya, perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu latar belakang siswa. Itu saja kalau dibilang alurnya atau gimana tadi? Birokrasinya gimana Pak? Birokrasinya ya jalur komando lah. Ya saya tentu saja bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan orang tua ya. Tapi di sisi lain juga saya punya tim gitu. Tim saya ya salah satunya ada guru bimbingan konseling, guru wali kelas, dan guru mapel tentunya, karena memang tidak bisa lah sekian, saya juga nggak hafal semua mungkin kan, tetapi kesiswaan ini menjadi wadah lah gitu ya untuk yang kaitannya dengan kegiatan kesiswaan ya, mungkin Bapak perannya di situ gitu. Kaitannya apapun dengan siswa ya pasti. Jadi Bapak yang merancang program-program tentang kayak ada yang berhubungan dengan siswa gitu, misalnya ada pelatihan atau ada. Ya kan membawahi beberapa ekskul ya untuk pengembangan diri. Ya kalau nggak pandemi sih ya kita itu banyak sekali ekskul dan itu di bawah kesiswaan dan organisasi siswa gitu ya, pembina kesiswaan. OSIS juga gitu. Iya, OSIS juga ada kesiswaan gitu. Untuk pengembangan diri ya di luar kurikuler. Pertanyaan itu sebetulnya kebetulan tahun ini kita menjalankan dua ada kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Kemudian untuk kelas 7 ini menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak itu kebijakan pemerintah pusat yang memang merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan melalui Merdeka Belajarnya. Kan banyak ya Merdeka Belajar itu ada salah satunya adalah kurikulum sekolah penggerak. Itu bukan menggantikan sebetulnya kurikulum itu, penggerak itu bukan menggantikan kurikulum 2013, tetapi justru memperkuat gitu ya, memperkuat kurikulum yang sebelumnya. Memang ada hal-hal yang berbeda, mungkin dari istilahnya ada hal yang berbeda dan termasuk muatan kurikulumnya juga berbeda. Kalau di kurikulum 2013 kan tidak rapotnya ya seperti biasa gitu kan, ada penilaian keterampilan dan pengetahuan, sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini ada dua, selain yang penilaian pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual, ada juga penilaian project dia. Jadi nanti di akhir semester itu ada project. Dan pembelajarannya pun memang muatannya tidak sepenuhnya tatap muka, tapi ada persentase ya. Persentase kalau misalnya saya PJOK itu 3 jam, 2 jamnya digunakan untuk tatap muka, 1 jamnya secara project ya. Project. Nah, ini dalam hal ini juga karena baru diluncurkan, saya juga masih belajar ya, memahami. Kebetulan kami juga baru di BIMTEK dari kementerian, alurnya kemarin itu. Kemudian kami juga mengimbaskan kepada teman-teman di SMP 17 Bekasi gitu ya. Dan insya Allah mulai kemarin ya ajaran baru kami melaksanakan bagi yang kelas 7 tentunya, kurikulum sekolah penggerak. Nah, terkait dalam penyusunan perangkat pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak ini, Pak, mungkin Bapak mengetahui mengenai penyusunannya seperti apa? Nah, ini yang masih dalam tahap belajar juga nih, ya Bu Mela. Kemarin kita menentukannya itu mulai dari capaian dulu ya. Dari capaian, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar,
Nah, istilah-istilah ini berbeda mungkin kalau di kurikulum 2013, ya semua kami yang membuat itu, kami yang belajar menentukan apa namanya capaian untuk kelas 7 apa gitu kan. Tentu saja yang sudah ada rambu-rambunya juga dari Kementerian Pendidikan tentunya. Ya, karena ini baru, ya sebetulnya wadah MGMP ini, yang MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran ya, atau kadang-kadang harus lintas mapel juga gitu kaitannya dengan penilaian proyek, ya kita harus mulai laksanakan itu gitu. Dan ya dimulai dari menentukan capaian, menentukan alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar, ya semuanya harus kita laksanakan itu untuk kurikulum sekolah penggerak. Itu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rini Inayah SPD, kebetulan mengajar Bahasa Indonesia di tahun ini di kelas 9. Ibu tuh kalau terkait administrasi pendidikan ini, menurut Ibu tuh fungsi dan tujuan administrasi itu apa ya? Kalau menurut saya tujuannya untuk sebagai tujuan pola ukur kita gitu loh. Jadi sejauh mana, misalnya kan kalau misalnya nggak ada tujuan pembuatan administrasi kan kita bingung ya. Yeah. Hari ini atau pertemuan ini kita mau membahas materi apa gitu kan. Kalau nggak ada. Tapi kalau sudah kita buat dulu, jadi ada rencana. Nah, ini pertemuan ini hari ini apa. Kebetulan di minggu pertama kemarin sebelum pertemuan ke materi, saya sudah buat oret-oretan lah, walaupun belum rapi saya ketik ya. Ini baru oret-oretan catatan saya aja. Itu saya sudah membaginya nih. Ini misalkan 9, kan saya ngajar dari 94 atau 9D sampai 9 I atau 9. Nah, itu saya sudah membagi misalnya 9I ini sampai hari ini sudah pertemuan ketiga. Oh, berarti kalau pertemuan ketiga materinya ini gitu kan. Yeah. Terus kalau pertemuan yang kedua materinya ini. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya manfaatnya atau yang bisa saya dapatkan ketika saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Kalau untuk ini selain mengajar, apakah Ibu ada tugas lain gitu Bu di sekolahan SMP 17 ini? Oh, kalau untuk tugas lain selain mengajar, kebetulan wali kelas, Ibu pegang kelas 9F atau 96 untuk wali kelasan. Jadi Ibu tuh paling yang mengurus kelas itu ya, bagaimana sistem kelasnya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari saya bisa dilanjut ke itu kaitannya dengan supervisi. Ibu kan sebagai pemimpin kepala sekolah ini, bagaimana sih Ibu mengatur kegiatan administrasi di SMPN 7 Bekasi, dan apakah kegiatan administrasi itu berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, karena kita banyak pegawai yang tentunya secara administrasi itu sudah masing-masing tupoksi. Misalnya administrasi keuangan ada bendahara, administrasi barang ada bendahara barang. Dan administrasi khusus untuk kepegawaian, ini ada administrasi tentang kepegawaian. Khusus untuk guru, kami dibagi dalam kegiatan ini, kaitannya dengan kinerja, dengan administrasi guru, itu dikelola oleh wakil kurikulum. Kalaupun ada administrasi kaitannya dengan kesiswaan, ini ada wakil kesiswaan. Sarana prasarana ada wakil sarpras. Hubungan antara masyarakat dengan sekolah atau sekolah dengan masyarakat ada kita fasilitasi dengan humas. Dan insya Allah ini sudah bisa berjalan sesuai dengan tugas pokoknya. Nah, menurut Ibu sendiri ini tujuan sama fungsi administrasi itu seberapa penting sih, Bu? Ya, tujuan ada administrasi yang pertama adalah untuk mempermudah mengklasifikasikan kemajuan apa yang kita rencanakan dan kelemahan-kelemahan yang bisa kita pantau. Semuanya adalah untuk mendisiplinkan semua kegiatan harus berjalan. Kalaupun ada kekurangan, itu bisa dipantau dari kegiatan administrasi. Yang pertama administrasi, yang kedua adalah tindakan yang perlu kita selesaikan. Kalau hambatan sendiri, apa sih hambatan yang Ibu rasakan selama kegiatan penyusunan administrasi ini, Bu? Oke. Ya.
Kalau hambatan pasti ada. Tentunya hambatan ini yang kita harus meminimalisir. Kalaupun hambatan-hambatan administrasi, karena satu mungkin kurangnya pembinaan, tapi insya Allah tidak ada di kita. Hambatan-hambatan itu tentunya kami minimalisir. Tentunya saya punya skala prioritas dan kita tentukan penjadwalan untuk memonitoring kegiatan atau administrasi yang harus disiapkan dan harus diselesaikan oleh seluruh pegawai. Ya. Oke, Ibu. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai administrasi nih. Ya. Saya sedikit penasaran mengenai kurikulum apa sih yang digunakan di SMP Negeri 17 Bekasi pada saat ini, Bu? Oke. Kurikulum yang dilaksanakan SMP Negeri 17 Kota Bekasi tahun ini adalah 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013 atau yang kita sebut dengan kurikulum 13. Yang kedua kurikulum sekolah penggerak. Alhamdulillah kami SMP Negeri 17 Kota Bekasi mewakili terpilih menjadi sekolah penggerak sehingga akan melaksanakan kurikulum penggerak. Khusus untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 tetap melaksanakan kurikulum 13. Terkait dengan kurikulum sekolah penggerak nih Bu, bagaimana proses yang Ibu jalani sehingga akhirnya terpilih nih menjadi salah satu sekolah penggerak dari sekian banyak yang mengikuti seleksi dari seluruh Indonesia? Ya, siap. Seleksinya sekolah penggerak semua diberi semua sekolah diberi kesempatan untuk memilih sebagai atau sekolah penggerak. Kaitannya dengan pemilihan ini sebenarnya kepala sekolahnya nih ada tahapan-tahapan. Yang pertama tahapan administrasi. Selesai tahap pertama ada tes. Di situ ada tes IC, ada tes holistik dan sebagainya kita lalui dan pengumuman sudah selesai tahap 1. Setelah tahap 1 selesai, kita melaksanakan tahap kedua kaitannya dengan kepala sekolah penggerak, yaitu mungkin 1 kaitannya dengan kegiatan simulasi pembelajaran kita. Jadi kepala sekolah tidak hanya supervisi saja, tapi paling tidak bisa melaksanakan tugas pembelajaran sebagai guru. Dan kami juga sudah melaksanakan tahapan itu dan selesai setelah 2 tahapan ujian untuk kepala sekolah dinyatakan lulus. Berikutnya ada penetapan sekolah penggerak yang langsung dari kementerian dan harus dilaksanakan tahun pelajaran 2021-2020. Banyak rangkaiannya. Tapi insya Allah tahapan-tahapan itu sudah terpenuhi sehingga kemarin kita juga sudah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dan melaksanakan kurikulum sekolah penggerak tahun ini. Nah, Ibu tadi menyebutkan kalau SMP 17 itu memakai 2 kurikulum, jadi kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak. Ya. Nah, perbedaan apa sih Bu yang paling mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak ini Bu? Ya, kurikulum 13 sama yang lalu, sama komposisinya sama, dan jam mata pelajarannya sesuai dengan yang tertera di kewajiban kurikulum 13. Perbedaannya dengan kurikulum sekolah penggerak, salah satunya jumlah jamnya tidak berubah, tapi di sini ada yang intrakurikulernya dan ekstrakurikulernya. Artinya ada pembelajaran yang berbasis proyek. Misalnya, agama 3 jam, 2 jamnya secara internal atau intelektual, dan yang 1 jamnya bisa digunakan untuk hasil berbasis proyek. Itu perbedaannya. Selain itu, juga di kurikulum sekolah penggerak, itu bahwa kita harus menetapkan profil belajar Pancasila. Itu yang akan kita kejar dalam proses kurikulum sekolah penggerak.
Dan ini banyak sekali profil pelajar Pancasila yang insya Allah di kurikulum sekolah penggerak akan kita laksanakan mulai tahun ini. Itu perbedaannya yang secara signifikan. Jadi kalau kurikulum 13 semua mata pelajaran semua dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jumlah jam. Tapi kalau di kurikulum sekolah penggerak ada sebagian 20-30% adalah berbasis proyek. Gitu. Nah, kondisi sekolah kita menyiapkan yang untuk lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan kompetensi guru untuk mempersiapkan kurikulum sekolah penggerak. Sehingga guru sebelum melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, kami sudah melaksanakan kegiatan khusus guru, ini namanya komite pembelajaran yang sudah melakukan secara IHT maupun secara fintech khusus untuk guru. Jadi kita mempersiapkan baik secara prasarana, sarana yang harus kondusif, aman, nyaman. Yang kedua adalah komite pembelajaran yang harus kita persiapkan. Dan alhamdulillah kita sudah mempersiapkan teman-teman yang harus mau tidak mau harus mengikuti era sekarang, yaitu digitalisasi pembelajaran dalam proses PJJ atau secara daring. Ya. Mungkin terakhir nih Bu dari saya. Ya, kalau kurikulum penggerak ini salah satu kurikulum yang terbaru di sekolah ya Bu. Mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak menurut Ibu? Ya, tadi saya sampaikan tantangan pasti ada, tapi kita harus meminimalisir. Tantangan-tantangan yang kita harus hadapi, mau tidak mau guru harus ikut berubah kaitannya dengan era zaman sekarang. Apalagi zaman pandemi yang pembelajarannya jauh berbeda dengan tatap muka seperti normal. Salah satunya secara daring. Plus minusnya di situ ada. Tapi kita tidak usah melihat negatifnya, yang penting kita melaksanakan baik secara daring, anak-anak kondusif, materi bisa tersampaikan. Itu salah satunya kendala yang mungkin dalam situasi seperti ini banyak sekali yang dirasakan. Salah satu mungkin kaitannya dengan gadget yang dimiliki, akses internet yang tidak tersampaikan ke orang tua, itu yang harus kita fasilitasi di sekolah. Dan mudah-mudahan SMP 17 Kota Bekasi, baik gurunya maupun sekolah kita sudah memfasilitasi anak-anak yang terkendala, sehingga pembelajaran tetap jalan, dan insya Allah baik K13 maupun kurikulum sekolah penggerak bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan berkualitas. Baik, ini untuk terakhir kali dari saya juga ini tentang evaluasi dalam 1 tahun ini, Ibu tuh mau evaluasi kinerja guru-guru itu bagaimana, berapa kali gitu? Oke, untuk evaluasi tim guru-guru administrasi secara administrasi kita setiap 1 semester sekali. Kaitannya dengan kegiatan supervisi. Dan supervisi itu tidak hanya melihat saja, tidak melihat kekurangan, paling tidak ada tindak lanjutnya.